Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rohim, kelas Al-Quran Hadis A, LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, nomor induk mahasiswa 2103117415. Di sini saya akan mempresentasikan tentang video pembelajaran atau media pembelajaran materi Al-Quran Hadis bab 1 kelas 5, yaitu Quran Surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat ini termasuk golongan surah Makkiyah. Artinya surah yang diturunkan pada waktu Nabi Muhammad berada di kota Makkah atau sebelum Nabi hijrah. Ciri-cirinya surahnya pendek-pendek. Jadi surah Al-Adiyah ini ayatnya pendek-pendek. Surah ini menempati urutan yang ke-100 dalam urutan surah dalam Al-Quran. Kemudian surah ini diturunkan setelah surah Al-Asr. Pada pelajaran kali ini, anak-anak diharapkan mampu membaca surah Al-Adiyat dengan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Sebelum anak-anak disuruh membaca surah Al-Adiyat, terlebih dahulu dengarkan Bapak Guru membacakan surah Al-Adiyat ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Perhatikan ayat pertama, akhir ayat huruf kha berharokat fathatain. Itu tidak boleh dibaca apa adanya atau khan, karena di belakangnya itu ada huruf mat. Jadi kalau ada mat bertempat pada akhir ayat dan sebelumnya berupa harokat fathatain, huruf mat tersebut berupa alif, itu disebut bacaan mat iwad. Cara membacanya, fathatainnya diganti menjadi fathah panjang. Membacanya berarti ha. Kalau dari awal berarti wal adiyati dhabha. Tidak boleh dhabha. Begitu juga ayat kedua. Qadhan, tidak boleh dibaca han tapi halus seperti ayat pertama tadi ha. Fal muriyati ha. Ayat 3, fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a wa wasabna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu likubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur
Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Perhatikan huruf berikut. Huruf ain dan ha. Huruf ain kalau berada di awal kalimat itu penulisannya hanya kepalanya. Nah, perhatikan ini kepalanya. Jadi tidak boleh ada kakinya, enggak boleh. Jadi anak-anak harus pandai mengidentifikasi huruf-huruf ketika sudah masuk dalam kalimat. Yang kedua huruf K. Huruf K ini juga berubah ketika dalam kalimat. Baik di depan, di depan ini khususnya kalau huruf H ini di depan, dan di tengah, kalau di belakang sama. Nah, itu lihat pada gambar. Ghin sama seperti ain. Jadi ketika di depan hanya kepalanya, ketika di tengah berubah itu dalam gambar, ketika di belakang sama dengan ketika sendirian. Oke. Setelah anak-anak dapat membaca surah Al-Adiyat, selanjutnya anak-anak diharuskan dapat menulis. Jadi anak-anak itu harus pandai membaca, juga pandai menulis. Kadang anak itu ada yang pandai membaca tapi tulisannya salah. Nah, ini adalah tugas yang kedua, anak-anak disuruh untuk dapat menulis surah Al-Adiyat dengan benar. Nah, coba perhatikan tulisan Bapak Guru terlebih dahulu. Fal mughirati. Ya. Oke, sekarang anak-anak tirukan tulis seperti yang Bapak tulis. Kemudian selanjutnya ayat kedua, ayat ketiga, dan sampai ayat 11. Saya kira demikian materi pada pertemuan hari ini. Dan untuk tugas anak-anak besok dikumpulkan minggu depan, yaitu menulis surah Al-Adiyat. Terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.